Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla di pagi hari yang penuh berkat ini, yaitu hari Jumaat. Kita akan tambah ilmu pengetahuan kita berdasarkan wasiat yang ke-32, berdasarkan buku wasiatku untuk ahli keluargaku, di bawah topik hidup dan mati. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hidup dan mati kita semua dalam keberkatan. Topik ini di antara topik yang paling penting atau sangat penting, sebab masih banyak lagi terdapat dari kalangan umat Islam yang kabur akan hakikat ini. Kekaburan mereka puncanya tidak lain tidak bukan karena mereka tidak tahu, jahil, untuk apa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala jadikan hidup dan jadikan mati. Allah Subhanahu wa taala mencipta hidup dan mati ada tujuan. Hidup dan mati adalah makhluk ciptaan Allah. Nanti kita buktikan. Untuk apa sebenarnya Allah cipta ada mati, ada hidup. Ada hidup, ada mati. Sebagaimana akibat kejahilan, apa tujuan manusia dicipta oleh Allah, akhirnya manusia leka, lalai, terlalu memperturutkan kehendak hawa nafsu dan kehendak syaitan, sehingga hidup bergelumang dengan maksiat. Ini semua akibat karena tidak faham apa makna hidup. Baik, karena hari ini hari Jumaat dan Ustaz ada tugas di masjid hari ini, kita langsung saja kepada topik. Mungkin pengajian kita hari ini tidak sampai 1 jam. Kemudian kita tambah sedikit tentang soal jawab.
atau menjawab beberapa soalan. Hidup dan mati. Hidup lawannya mati. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa mesti mati. Lawan hidup adalah mati. Semua kita akan mati. Kedua-duanya dicipta oleh Allah. Lihat, ada kata-kata dicipta oleh Allah. Mempunyai tujuan tertentu. Maha suci Allah daripada menjadikan sesuatu sia-sia. Tidak ada tujuan. Maha suci Allah. Tujuan Allah SWT mencipta atau menjadikan mati dan hidup adalah untuk menguji manusia. Mana di antara mereka yang paling baik amalnya? Bukan ustaz yang cakap. Allah yang sebut dalam Quran beberapa kali. Tujuan Allah mencipta ada hidup, ada mati, ada hidup, semata-mata untuk menguji manusia. Mana di antara mereka yang paling baik amalnya? Bukan untuk menguji mereka siapa di antara mereka yang paling banyak amalnya. Bukan. Bukan Allah ingin lihat siapa yang paling banyak amalnya. Bukan. Tapi yang Allah ingin lihat siapa yang paling baik amalnya. Dua yang tak sama. Amalan yang baik walaupun sedikit adalah lebih baik dari amal yang banyak tetapi tidak baik. Amal yang sedikit tapi baik itu adalah jauh lebih baik daripada amal yang banyak bertumpuk-tumpuk tetapi ternyata tidak baik. Apakah maksudnya? Berikut ini pencerahan. Sebelum sampai kepada pencerahan, macam biasa, kita bawakan dalil dulu. Betul ke Pak Ustaz? Hidup dan mati itu adalah makhluk. Betul ke Pak Ustaz? Matlamat Allah mencipta adanya mati, adanya hidup semata-mata untuk menguji manusia. Mana di antara mereka yang paling baik amalnya? Ini dalilnya. Islam adalah agama dalil, bukan agama cakap-cakap kosong. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 2 dari surat Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang telah mencipta atau menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Dan Dia, yakni Allah, Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Semua kata-kata Allah adalah meyakinkan. Di sini perlunya kita faham Quran.
bukan sekedar dibaca. Allah yang sebut. Dia cipta mati dan hidup. Mati disebut dahulu baru hidup. Sebab manusia ada 2 kali mati dan ada 2 kali hidup. Mati yang pertama sebelum kita ada. Sebelum Allah cipta, itu dianggap mati pertama. Lalu ibu bapa kita sebagai penyebab, akhirnya kita muncul di permukaan bumi, keluar dari rahim ibu, itu hidup yang pertama. Sekarang ini, tak lama lagi kita akan mati, itu mati yang kedua. Tiada, ada, tiada, iaitu mati yang kedua. Kemudian Allah akan balik setelah kiamat untuk hidup yang kedua, kekal abadi selama-lamanya. Rupanya semasa kita hidup di dunia ni, Allah nak tengok siapa gerangan daripada hamba-hambanya yang paling baik amalnya. Bukan paling banyak amalnya. Nanti kita akan jelaskan dalam pencerahan. Okey. Yang kedua, kita ambil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini adalah doa yang diajar oleh Nabi, yang dianggap oleh setengah ulama doa yang paling lengkap, syumul, komprehensif, yaitu mohon kepada Allah. Agar Allah perbaiki agama kita, sebab dialah yang akan memperbaiki segala urusan kita. Yang kedua, minta Allah agar Allah perbaiki hidup kita di dunia ini. Yang kedua, minta Allah perbaiki dunia kita, sebab padanya kita menjalani kehidupan. Yang ketiga, kita minta agar Allah perbaiki akhirat kita, sebab kepadanya semua kita akan menuju. Yang keempat, kita minta agar Allah Subhanahu wa taala tambahkan amal-amal kebaikan semasa berada atau semasa hidup di dunia ini. Dan yang kelima, kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala jadikan kematian kita kelak sebagai tanda berakhirnya dosa-dosa kita. Ini doanya. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ustaz galakkan sangat setiap kita mesti hafal doa ini. Karena ini doa yang sangat lengkap. Minta perbaiki agama, minta perbaiki dunia, minta perbaiki akhirat. Minta supaya Allah jadikan hidup kita ini sebagai tanda pertambahan amal-amal baik kita, dan minta pada Allah supaya kematian kita berarti berakhirlah dosa-dosa kita. Okey. Nah, sekarang pencerahan. Apa yang Ustaz tulis di sini pendek saja. 1, 2, 3.
4 muka surat saja. Kalau mau dibahas 1 hari, 2 hari, 3 hari pun tak habis topik hidup dan mati ini. Kalau mau dibahas. Tapi cukuplah ini sebagai panduan. Nah, sekarang pencerahan. Penjelasan tentang ayat, penjelasan tentang doa tadi. Tujuan Allah mencipta hidup dan mati adalah untuk menguji manusia siapakah di antara mereka yang paling baik amalnya. Surat Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi berdasarkan hakikat ini, apa yang terkandung dalam ayat itu, maka setiap kita hendaklah memastikan bahawa segala kegiatan harian kita selagi hayat di kandung badan agar baik senantiasa hendaknya. Apa dia amal yang paling baik? Antara lain berdakwah. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 35 kalau tak salah. Fussilat. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala inni minal muslimin." Allah bertanya, siapakah yang lebih baik dari orang yang mengajak manusia ke jalan Allah dan dia senantiasa memaklumkan kepada orang ramai bahwa dia seorang muslim, seorang yang berserah diri pada Allah. Dalam kaedah ilmu tafsir, pertanyaan seperti ini namanya istifham ingkari. Allah bertanya, tapi Allah ingin mengingkari. Mengingkari maknanya menafikan. Allah ingin menafikan. Apa dia, Pak Ustaz? Ustaz buat contoh. Kalau kita salat subuh berjamaah pagi tadi, imam biasanya baca surat As-Sajdah. Allahu Akbar. Kalau kita faham surat As-Sajdah membuat kita menangis. Di antara apa yang imam baca, setelah surut sejadah, 2-3 ayat setelah itu, apakah sama orang-orang beriman dengan orang-orang yang fasik? Apakah sama orang-orang beriman dengan orang yang fasik? Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut jawabannya pada penghujung ayat, la yastawun. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, itu ayat lain. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Pertanyaan seperti itu jawabannya tidak sama. Itu maksudnya al-istifham lil inkar. Allah menafikan, tapi dalam bentuk pertanyaan. Sama dengan pertanyaan dalam surat As-Sajdah.
Apakah sama orang-orang beriman dengan orang-orang yang fasik? Allah jawab, la yastawun. Mereka tidak sama. Ammal ladzina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, tempat mereka adalah syurga, jannatul ma'wa, sebagai penghormatan, penghargaan untuk mereka. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Tapi syaratnya apa? Beriman lagi beramal saleh. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Adapun orang-orang yang fasik, maknanya yang tidak taat pada Allah, suruhan Allah tidak buat, larangan Allah dilanggar, fama'wahumun nar, tempat mereka adalah neraka. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap mereka ingin keluar dari neraka, dibalikkan lagi dalam neraka. Wa qila lahum, lalu dikatakan kepada mereka, rasakan olehmu azab neraka yang dulu kamu telah dustakan. Nak buat contoh saja. Pertanyaan dalam bahasa Arab, dia membawa hampir 10 faedahnya atau kegunaannya. Satu di antaranya untuk menafikan. Nah, berbalik kepada surat Fussilat ayat 35. Wa man azlamu mimman wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah. Siapakah yang lebih baik daripada orang yang berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah? Bentuknya pertanyaan. Siapakah yang lebih baik? Jawabnya, tidak ada yang lebih baik daripada itu. Itu sebabnya kerja dakwah ini mengajak manusia supaya taat pada Allah, kerja yang paling mulia. Berdasarkan ayat itu, sebab Allah menafikan tidak ada kerja yang paling baik melebihi dari kerja mengajak manusia ke jalan Allah. Itu sebabnya bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa, Ustaz ajak setiap hari, mari kita berdakwah. Tak pandai nak cakap, share video-video yang berfaedah kepada saudara mara, kepada grup, kepada kawan-kawan. Bila dapat feedback yang tidak menggembirakan, sabar. Bukan give up, bukan serik. Yang membuat kita give up, yang membuat kita serik, yang membuat kita merajuk, yang membuat kita tidak meneruskan lagi, confirm itu adalah dari bisikan syaitan. Allah kata, tidak ada amal yang paling baik mengatasi mengajak manusia ke jalan Allah. Berapa banyak orang yang give up? Bila ditegur sedikit, merajuk. Mengapa jadi insan yang cengeng sangat? Cengeng, tahu makna cengeng? Tidak kuat pendirian. Suka merajuk. Itu cengeng namanya. Jangan. Kita hidup ni bukan lama lagi. Yang kita kejar reda manusia ke atau reda Allah? Okey. Sekedar tambahan. Fussilat, kalau tidak salah ayat 35. Kita teruskan. Jadi berdasarkan hakikat ini, maka setiap kita
hendaklah memastikan bahawa segala kegiatan harian kita selagi hayat di kandung badan agar baik senantiasa hendaknya. Salat mesti baik, puasa mesti baik, bercakap mesti baik, niat mesti baik, dengan ibu bapa mesti baik, jiran tetangga mesti baik, makan yang baik-baik dan halal belaka, keluar dari mulutnya yang baik-baik, nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, bukan bohong, mengumpat, fitnah, mendapatkan income yang baik-baik, bukan hasil curi dan rasuah, yang itu tak baik. Ini penjelasannya. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surat Al-Mulk, tujuan Allah mencipta hidup dan mati, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya dia menguji kamu, dia mana di antara kamu yang paling baik amalnya, ahsanu amala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman, alladzi khalaqal mauta liyabluwakum ayyukum aktsaru amala. Allah tidak sebut. Allah ciptalah hidup, mati dan hidup untuk menguji kamu, mana di antara kamu yang paling banyak amalnya. No. Itu sebabnya bila dalam masyarakat kita dapati ada orang yang suka memperbanyak amal. Tambah ini, tambah itu, amal ini, amal itu. Tapi tidak ikut cara Rasul. Itu bukan amal yang baik. Sebab Nabi bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa buat amalan, terutama ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, tidak sebagaimana yang aku suruh, yang kami suruh, maka amal itu ditolak. Mengapa ditolak? Karena tidak baik. Mengapa tidak baik? Karena tidak ikut cara Rasul. Jadi jelas dalam hal ini. Dalam hidup ini usahakan segala amal kita baik-baik belaka. Ustaz sudah sebutkan di dalam buku Ustaz 12 panduan ibadat. Bagi kita umat Islam, syarat ibadat diterima ada 2. Pertama, lakukan amal ikhlas lillah. Jangan ada syirik, walaupun syirik kecil, riya, jangan. Itu boleh mengakibatkan amal ditolak. Dan syarat yang kedua, ittiba' atau al-mutaba'ah, mesti ikut cara Rasulullah. Itu sebabnya Ustaz sebut di sini. Jadi mana yang lebih penting dalam beramal, kualiti atau kuantiti? Kualiti maknanya nilainya baik, mutunya bagus, atau kuantiti, bilangannya, jumlahnya banyak. Mana yang lebih utama? Berdasarkan ayat tadi. Ahsanu amala atau aksaru amala. Yang Allah ingin uji itu mana amal yang paling baik, atau yang Allah ingin lihat mana amal yang paling banyak? Jawabnya, amal yang paling baik, bukan paling banyak. Namun demikian, kita tak nafikan. Sudahlah amal itu baik, banyak pula lagi bagus. Lagi bagus. Sudahlah ikhlas dan ikut cara Rasul, banyak pula dia melakukan amal-amal
yang baik tersebut lagi bagus. Jangan utamakan banyaknya. Coba dengar apa kata sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab. Al-amalul qalilu, al-amalul qalilu ala sunnah khairun minal amalil katsiri alal bid'ah. Amal yang sedikit tapi ikut sunnah Nabi jauh lebih baik daripada amal banyak yang bertumpuk-tumpuk tapi dicampur baurkan dengan bid'ah. Ayat Quran telah kita sebut. Ayat 2 dari surat Al-Mulk. Hadis Nabi kita dah sebut, sahih riwayat Imam Muslim. Sahabat Nabi juga kita dah sebut apa yang dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab. Amal sedikit tapi ikut sunnah. Itu adalah better, khairun, afdal dari amal banyak bertumpuk-tumpuk tapi dicampur baur dengan bid'ah. Mungkin Anda termasuk jenis itu dulunya. Tolong jangan teruskan. Tolong jangan teruskan. Sikap yang lebih mengutamakan banyak daripada baik. Rupanya tak betul itu. Sedikit tapi baik lebih baik daripada banyak yang tidak baik. Dapat income, cukup-cukup makan, alhamdulillah, tidak mengemis. Sebagaimana income petani, nelayan, penoreh getah, jauh lebih baik walau income-nya dalam sebulan 1,000-2,000 daripada yang punya duit berbilion-bilion hasil rasuah. Kita dengar selalu orang baca kunut. Wa barik lana fima a'tait. Ya Allah, berkatilah apa saja yang Engkau berikan pada kami. Minta berkat. Kau beri aku istri, berkati istriku agar jadi istri yang salihah. Engkau beri aku suami, berkati suamiku agar menjadi suami lelaki yang saleh. Engkau beri aku anak cucu, jadikan mereka anak-anak cucu yang saleh dan salihah. Engkau beri apa saja yang kita minta itu berkat, bukan banyaknya. Banyak harta tapi dari sumber yang tidak halal. Tidak baik. Sebab tidak berkat hidupnya. Lebih baik income sederhana, tidak menyusahkan orang lain, walaupun tidak banyak dalam simpanan, tapi dari sumber yang halal, itu adalah lebih baik. Yes, itu maksudnya. Jika demikian adanya, yang kita perlu utamakan amalan kita dalam hidup ini adalah amal yang baik, bukan banyaknya. Jika demikian adanya, maka mukminin dan mukminat yang bijak dan panjang akal, berfikiran waras, akan senantiasa ikhlas karena Allah jika beramal, dan akan senantiasa memilih ketika beramal agar senantiasa mengikuti panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat.
Itu sebabnya hadirin dan hadirat, kalau ingin tahu apa rahasianya, Ustaz tulis buku ini. 12 pedoman ibadat. Ada 12 panduan. Panduan pertama sekali, syarat-syarat amal yang diterima. Syarat-syarat amal yang diterima. Ada 3. Pertama, yang melakukan amal itu mesti Muslim atau Muslimat. Sebab bila orang kafir buat baik macam mana pun, tidak ada nilai dan Allah tak akan terima. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, mesti ikhlas lillahi ta'ala. Mesti karena Allah kita beramal. Dan yang ketiga, ittiba' atau mutaba'ah, iaitu mengikuti cara ibadatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulang balik. Topik kita pada hari ini sangat erat dengan 12 panduan ibadat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sungguh banyak amalan dan ucapan yang ada sumber. Ini poin penting. Sungguh banyak amalan atau ucapan yang ada sumber yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti zikir Rasul. Afdalul zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Ada 5 rangkap zikir yang paling tinggi nilainya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Ada 2 kalimat yang pernah Nabi sebut, sangat ringan disebut lidah, tapi sangat berat dalam timbangan hari kiamat dan sangat disukai oleh Allah mendengar ucapan itu. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Itu maksudnya. Sungguh banyak ucapan yang datang dari Rasulullah secara sahih. Sungguh banyak amal ibadat yang datang Rasulullah dengan cara begini. Mengapa justru yang dicari itu yang tak sahih? Mengapa justru yang diutamakan itu adalah yang tidak datang dari Nabi? Disebabkan sikap terlalu fanatik dan ta'assub kepada Tuan Guru. Lebih-lebih lagi Tuan Guru yang selalu mengatakan, jangan tanya dalil, ikut sajalah, aku lebih tahu. Itu bukan guru yang perlu didengar. Ustaz selalu mengatakan, jangan ambil kata-kata udai. Andai kata udai dalam menyampaikan sesuatu panduan, tidak sertakan dalil Quran dan sunnah Nabi. Dan sedaya upaya sunnah itu pula dinilai sahih ke, hasan ke, dhaif ke, palsu ke, perlu diberitahu. Guru sepatutnya macam itu. Baru layak dikatakan pewaris tugas Nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah penerus tugas para nabi. Kalau para nabi itu menyampaikan ayat Quran dan sabda baginda, ulama akhir zaman juga kalau betul-betul ikhlas ingin menyelamatkan umat, mereka mesti sampaikan macam yang Allah suruh, exactly macam yang Rasul suruh, semampu yang boleh. Bukan dengan bersikap, jangan tanya dalil. Dah tak musim lagi dah. Dah tak boleh dipakai lagi dah. Alhamdulillah perkembangan akhir-akhir ini.
2-3 tahun ini, sungguh banyak orang-orang yang punya ilmu-ilmu spesifik hadis, ilmu akidah menegur penyampaian-penyampaian yang menyimpang, walaupun mereka banyak pengikutnya. Hanya saja karena mereka itu menyampaikan secara terbuka, teguran juga mesti secara terbuka untuk menyelamatkan orang ramai. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sekali lagi, mana yang lebih utama dalam beramal? Baiknya atau banyaknya? Baiknya. Bukan banyaknya. Sebabnya pada penghujung ayat Allah menyebut, sesungguhnya Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Coba lihat balik ayat 2 surat Al-Mulk. Apa kata Allah tentang dirinya? Wa huwal azizul ghafur. Allah itu Maha Perkasa, Maha Mulia, Maha Kuat, Aziz, Izzah, kuat. Dia boleh buat apa saja, tapi in the same time dia Maha Pengampun. Kata Imam Al-Qurtubi, setiap nama Allah yang terletak pada penghujung setiap ayat, dia ada munasabah, ia ada relevansinya dengan konten ayat. Maksudnya, kalau Allah dah kata, dialah yang telah mencipta mati dan hidup untuk menguji manusia, mana di antara mereka yang paling baik amalnya. Oleh sebab itu, terhadap orang yang keliru memahaminya selama ini, yang penting bagi mereka banyak walaupun tidak ada dalil, sebagaimana barangkali setiap kita yang berumur 70, 80, 65 tahun punya pandangan seperti itu dulunya, no problem. No problem. Walaupun Allah katakan dia aziz, perkasa, dia ada hak untuk menolak, tapi pada masa yang sama Allah kata, aku ampun. Aku ampun. Selagi kamu mau memperbaiki diri. Untuk ke sekian ratus kali Ustaz ulang, better late than never. Lebih baik terlambat dari tidak sama sekali. Betul kan? Andai kata kita berusaha membetulkan apa yang selama ini tersalah dulunya, semuanya Allah terima balik. Yes, itu dia punya kelebihan. Ingat, formula atau kaedah menyebut, al-ibrah bikamalin nihayah, la binaqsil bidayah. Yang menjadi ukuran Allah dalam menilai seseorang ialah kesempurnaan pada akhir hayatnya, bukan yang dinilai oleh Allah serba kekurangan di masa dulunya. Dulu kita jahil, dulu tak suka mendengar, dulu terlalu fanatik. Malah mereka yang menyampaikan kebenaran Quran dan Sunnah kita musuhi, kita label. Sekarang tidak lagi, Pak Ustaz, tidak lagi. Yes, itu maksudnya. Sehingga kita mati dalam husnul khatimah. Banyak juga suara-suara dari jemaah, termasuk dalam Facebook permintaan Pak Ustaz. Karena COVID-19 pandemik ini sudah nampaknya hampir berakhir. Boleh tak kita buat kelas-kelas macam dulu? Offline, bukan online, offline. Pergi ke rumah-rumah, pergi ke dewan-dewan, pergi ke surau-surau, masjid-masjid. Boleh tak Pak Ustaz
Ustaz kata, sorry lah, umur yang telah memasuki 76 tahun, bila bepergian driving yang memakan masa setengah jam, 45 minit pergi, 45 minit balik, memang meletihkan. Lebih baik dalam online. Oh, tapi kita tak jumpa, tak sedaplah Pak Ustaz. Hadirin dan hadirat, para jamaah masih jumpa Ustaz lagi. Ustaz yang tak nampak jamaah, Ustaz lagi rindu nak jumpa jemaah. Jemaah masih boleh lihat lagi Ustaz. Ustaz tak nampak. Tapi ingat, kita berdoa mudah-mudahan sempena PKP ini, sampai kita mati kita tak jumpa. No problem. Asalkan kita ada azam jumpa di akhirat nanti. Masuk syurga bersama-sama. Dalam syurga nanti kita akan berjumpa balik. Itu adalah lebih baik daripada perjumpaan di dunia ini. Yang penting pastikan kita layak masuk syurga. Kelayakan untuk masuk syurga mesti berusaha dalam hidup ini. Pastikan amal kita amal yang baik. Sebagaimana Allah sebut di dalam surat As-Sajdah. Ammal ladzina amanu wa amilus salihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman lagi beramal saleh, mantapkan iman. Amal saleh itu diterima syaratnya mesti ikhlas lillahi ta'ala dan ikut cara Rasul, bagi mereka syurga sebagai penghargaan daripada Allah. Berbeza nasib orang yang fasik. Wa ammal ladzina fasaqu, fasik maknanya orang yang tidak mau mentaati Allah. Tidak mau ikut Rasulullah. Fama'wahumun nar, tempat mereka neraka. Semua ada panduan dalam Al-Quran. Cara nak masuk syurga macam ini. Kalau berminat dengan neraka, begini. Make your choice. Jadi walaupun kita tak jumpa di dunia, kita mohon pada Allah. Mudah-mudahan kita jumpa nanti di akhirat. Dalam syurga Allah. Dan mendapat reda Allah. Malah lebih daripada itu, dapat melihat wajah Allah. Sebagaimana yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Baik. Ingat selalu pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pesan Nabi? Ustaz ulang sekali lagi. Alinea sebelumnya, belum habis. Sungguh banyak amalan atau ucapan yang ada sumber yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang bijak tidak akan mendahulukan pendapat nenek moyang. Mereka yang bijak tidak akan mendahulukan pendapat guru atau mazhab mengatasi bimbingan Rasulullah dan para salafus saleh. Kita dah sebut sebelum ini. Rasulullah itu adalah insan teladan, role model yang paling utama. Salafus saleh, mereka adalah teladan yang paling baik untuk kita ikuti. Itu dia. Semua pembahasan itu kita dah sebut sebelum ini. Ingat selalu pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah adalah baik dan dia tidak menerima kecuali yang baik saja. Ya? Allah itu baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Di antara maksudnya, Allah tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Amalan tersebut hendaklah dilakukan dengan ikhlas, itu satu. Tanpa bercampur syirik sedikit pun.
walaupun syirik kecil seperti riya. Ustaz dapat posting dari salah seorang jemaah menyebut bahawa seorang panglima kononnya yang buat acara-acara tertentu di satu daerah di tepi pantai minta supaya dihindarkan daripada banjir besar. Lalu pihak berwajib menggolongkan itu perbuatan khurafat yang boleh membawa kepada syirik. Dan memang pun apa yang Ustaz baca, pawang berkenaan, panglima berkenaan ingin menyaman pihak tertentu 300 juta. Allahu Akbar. Kalaulah betul berita itu, sangat-sangatlah tidak wajar. Sama dengan pepatah Melayu, seolah-olah ingin menegakkan benang basah. Benang basah itu dia akan terkulai. Mau ditegakkan padahal dia basah. Impossible. Minta-minta kepada ini dan itu, bukan kepada Allah. Hukumnya syirik, sebab ibadat adalah, doa adalah ibadat. Rasul bersabda dalam hadis sahih, ad-du'a'u huwal ibadah. Nah sekarang mohon di tepi pantai dengan menyebut ini, walaupun baca surat Al-Fatihah, bayangkan betapa bahayanya masa depan anak cucu kita andai kata tindakan-tindakan seperti ini tidak diambil segera, tindakan sewajarnya. Nah sekarang jika pihak berkuasa ingin mengambil tindakan terhadap perbuatan itu, nah pihak tertentu pula ingin disaman dengan sekian ratus juta, na'udzubillah. Ini fenomena yang dihadapi, termasuk kita di Malaysia. Mudah-mudahan kita semua dan anak cucu kita semua selamat. Itu sebabnya mengapa buku semacam ini perlu ditinggalkan untuk anak cucu, supaya baca. Akidah itu patutnya macam mana, ibadat itu sepatutnya macam mana, tinggalkan. Itu sebabnya topiknya lengkap. Wasiatku untuk ahli keluargaku ketika aku masih hidup dan setelah aku mati, lengkap. Walaupun pada asalnya kitab ini Ustaz tujukan untuk anak cucu Ustaz, tapi Ustaz izinkan untuk manfaatkan untuk setiap keluarga berwasiat, berpesan kepada anak cucu. Baca ini cucu, baca ini nak. Itu sebabnya Ustaz terpaksa buat pendek-pendek saja supaya dapat 50 wasiat. Okey, kita teruskan. Amalan tersebut hendaklah dilakukan dengan ikhlas tanpa bercampur syirik sedikit pun. Walaupun syirik kecil seperti riya. Sebab itu semua penghalang amal ibadat diterima oleh Allah. Catat di sampingnya Az-Zumar 65. Az-Zumar 65. Lain asyrakta layahbatanna amaluk wala takunanna minal khasirin. Bila kamu terlibat dengan syirik, hancur musnah seluruh amalmu, dan di akhirat nanti kamu pasti termasuk orang-orang yang rugi. Demikian juga tentang harta. Demikian juga tentang harta. Mestilah harta yang halal yang kita makan. Apakah cara pendapatannya atau kemana harta tersebut disalurkan? Ustaz ulang sekali lagi. Faedah Allah akhiri ayat 2 Al-Mulk. Wa huwal azizul ghafur.
Allah Maha Perkasa dan Allah Maha Pengampun. Kalau Allah ingin ambil tindakan, kita yang selama ini hanya fokus memperbanyak amal, tak kira amal itu baik ke tak baik, Allah berkuasa. Berapa banyak kawan-kawan kita yang dulu macam itu telah Allah cabut nyawanya. Tapi untuk kita pula Allah delay. Sehingga berjumpa dengan majlis ilmu seperti ini, memberi panduan, memberi tahu syarat-syarat amal diterima. Alhamdulillah, Allah berkehendak tidak cabut nyawa kita lebih awal, sehingga kita berpeluang untuk memperbaiki. Wa huwal aziz al-ghafur. Bila kita ada niat yang baik, ya Allah, kami ingin memperbaiki. Allah kata, no problem, aku Maha Pengampun. Amal-amalmu yang dulu aku tolak, sekarang aku terima balik. Allahu Akbar. Itu dia rahasianya. Nama-nama Allah pada setiap penghujung ayat Al-Quran mesti ada relevansinya dengan konten ayat. Ini adalah satu berita gembira untuk kita. Nah, yang terakhir, hakikat di atas sangat sesuai dengan kandungan firman Allah. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Al-Kahfi ayat yang terakhir, ayat 110. Kesimpulan ayat ini, siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya untuk klaim ganjaran segala usahanya di atas muka bumi, syaratnya ada dua. Hendaklah ia beramal saleh, maknanya hendaklah dia beramal dengan amal yang sebetul mungkin. Amal siapakah yang paling betul dalam beribadat pada Allah? Jawabnya, amal Rasulullah. Yes, itu namanya ittiba'. Syarat yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Jangan hendaknya dia menyekutukan Allah dalam beribadah. Itu pula mengandung sifat ikhlas. Sebabnya kata Nabi, coba dengar, Ustaz ada sebut pada buku 12 panduan ibadat. Apa kata Nabi? Andai kata Allah tidak turunkan Quran 30 juz, tapi yang Allah turunkan hanya ayat terakhir dari surat Al-Kahfi tadi, niscaya sudah mencukupilah. Komen Nabi seperti itu tu menunjukkan bahawa pemahaman terhadap ayat terakhir surat Al-Kahfi, bahawa syarat amal diterima oleh Allah ada dua. Pertama, mesti ikhlas lillah. Yang kedua, mesti ikut cara Rasulullah. Itu maksudnya. Sungguh power ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Nah, karena hari ini Jumaat juga Ustaz ingin sebut satu lagi ayat dari surat Al-Kahfi. Sama betul dengan ayat 2 dari surat Al-Mulk. Apa kata Allah pada ayat 6 kalau tak salah, atau 7 dari surah Al-Kahfi? Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Lagi-lagi ahsanu amala. Coba dengar baik-baik. Hari ini hari Jumaat, buka balik surah Al-Kahfi. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami telah menjadikan apa saja yang ada di atas muka bumi ini zinatan laha, hanya sekedar hiasan. Kita ada rumah banglo cantik. Kita dapat beli kereta
kita ada kebun, kita ada duit, kita ada wajah yang handsome, cantik. Allah kata, itu semuanya zinatan laha, perhiasan saja. Apa makna perhiasan, bapa-bapa dan ibu-ibu? Sifat perhiasan kekal ke atau sementara? Sementara saja. Rumah kita akan hancur, kereta kita akan ditinggalkan, kebun kita akan kita tinggalkan bila mati. Wajah yang handsome, cantik, akan keriput bila dah tua, bila masuk dalam kubur, akan jadi tengkorak. Yang tak kita bangga-bangga sangat. Itu makna sesungguhnya kami telah jadikan apa saja yang ada di atas muka bumi zinatan laha, hanya sebagai hiasan. Sesuatu yang tidak kekal. Lalu apa tujuan itu Allah Subhanahu Wa Taala? Lina beluahum, supaya kami ingin menguji mereka. Mana di antara mereka yang paling baik amalnya? Lagi-lagi baik, ahsanu amala. Bukan untuk menguji mereka mana di antara mereka yang paling banyak amalnya. Catat Al-Kahfi ayat 7 kalau tidak salah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ustaz ucapkan banyak terima kasih. Sebab setelah ini nih, Ustaz sempat lihat komen-komen ibu-ibu, bapak-bapak di dalam Facebook. Semuanya ucap terima kasih Ustaz, ilmu yang bermanfaat, terima kasih. Ustaz tak dapat jawab tentunya setiap jawaban atau salam dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian serta para pemirsa. Ustaz juga tidak jawab terima kasih kembali terhadap ilmu yang telah disampaikan. Sekali lagi kita harapkan mudah-mudahan kita sama-sama jumpa di akhirat nanti dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan Ustaz jawab secara singkat saja. Pertama, Pak Ustaz, kata penanya, adik saya baru balik dari umrah. Tapi adik tidak buat tawaf wida atau tawaf wada, tawaf selamat tinggal. Ketika akan meninggalkan Mekah, beliau tidak tawaf wada. Apa hukum umrahnya, Pak Ustaz? Ustaz jawab singkat saja. Tawaf wada, tawaf selamat tinggal ketika akan meninggalkan Madinah. Ketika akan meninggalkan Mekah. Berbeza hukumnya antara haji dan umrah. Tawaf wida untuk ibadat haji, ketika pergi haji, hukumnya wajib haji. Sedangkan tawaf wada untuk umrah, hukumnya hanya sunat. Boleh buat, dapat pahala. Tidak buat pun tidak ada apa-apa dam atau denda. Hanya saja Ustaz ingin jelaskan sedikit, bila sesuatu itu dihukumkan wajib haji, dia beza dengan rukun haji. Rukun haji antara lain wukuf, antara lain tawaf, antara lain sa'i. Itu rukun, mesti buat. Tapi kalau wajib haji, bila tidak dibuat haji tetap sah. Tapi dengan syarat bayar dam. Disebabkan tidak tawaf wada ketika haji, dia kena bayar dam. Apa damnya? Sila tanya kepada
kursus haji atau jabatan atau tabung haji. Tapi untuk umrah, hukumnya tawaf wada, tawaf selamat tinggal hanya sunat. Jika dibuat, bagus, dapat pahala. Jika tidak dibuat, tidak mencacatkan umrah. Juga tidak perlu bayar dam. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Pak Ustaz, ada yang menganjurkan supaya kita banyak-banyak bertasbih, bersalawat, bertakbir, bertahlil. Baca ini, baca itu, supaya wabak ini jauh dari kita, sebagaimana yang dialami oleh saudara-saudara kita di Brunei. Mereka di sana kononnya hidup sudah bebas daripada COVID-19. Begitu Ustaz diberitahu. Baca zikir ini sekian ribu kali, baca zikir ini beribu kali. Ustaz tidak jawab, singkat saja. Amalan atau suruhan-suruhan semacam itu tidak ada dalam agama. Ustaz ingin bawa satu kisah yang Ustaz sebut di dalam buku Ustaz, Hakikat 2 Kalimah Syahadat. Di antara amal para sahabat, Ustaz tak dapat cari karena tak sempat. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dengar baik-baik. Setelah baginda wafat, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud, setelah baginda wafat, melihat beberapa amalan para sahabat. Mereka berkumpul. Satu orang memberi komando, memberi arahan. Takbir mi'ah marrah. Bertakbir 100 kali. Mereka pun bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan menggunakan batu untuk menghitung. Bertahlil la ilaha illallah 100 kali. Kata ketuanya, leader, bertasbih 100 kali, lalu bertasbih. Begitu Abdullah bin Mas'ud yang tergolong sahabat Nabi utama. Selain Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud ini juga termasuk orang yang pakar Al-Quran dan sunnah Nabi, dan sangat dekat dengan Nabi. Yang Nabi pernah sebut, karena orangnya kecil, betisnya kecil, begitu para sahabat mengatakan, kecil betul betisnya Abdullah bin Mas'ud. Apa komen Nabi? Wahai para sahabat, jangan cakap macam itu. Betis Abdullah bin Mas'ud yang kecil itu adalah lebih berat di sisi Allah daripada bukit Uhud. Begitu maknanya Nabi tidak menggambarkan insan ini. Insan inilah yang setelah baginda wafat melihat amalan-amalan itu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Salah seorang sahabat Nabi yang patut untuk kita contohi. Karena beliau mendapat rekomen dari Nabi seperti itu. Orang yang pakar dalam Al-Quran. Apa kata Abdullah bin Mas'ud terhadap amalan itu? Takbir 100 kali. Tasbih 100 kali. Lalu ramai-ramai bertasbih. Coba dengar apa kata Abdullah bin Mas'ud. Pakaian Nabi belum lagi lusuh. Pinggan mangkuk Nabi belum lagi pecah. Kamu sudah buat amal-amal bid'ah seperti ini? Nabi tak pernah suruh macam ini.
Kata Abdullah bin Mas'ud, bubar kamu, jangan buat amal-amal macam ini. Apa maknanya? Baju Nabi belum lusuh. Pinggan mangkuk Nabi belum lagi pecah. Maknanya, belum lama lagi Nabi meninggalkan kita. Kamu dah buat perkara-perkara yang tak pernah Nabi buat. Sila baca dalam buku ini. Ada semua. Ustaz sebutkan riwayatnya, pengajarannya. Bila ada orang hari ini mengajak kita secara live ke, dengan Zoom ke, baca ayat sekian, baca surah sekian, baca zikir sekian, supaya kita mendapat perlindungan daripada Allah. Ingat ya, Ustaz tidak melarang untuk kita membaca, berzikir, membaca Quran, surah ini, surah itu. Tapi buat masing-masing, itu maksudnya. Buat masing-masing. Bagus itu zikir. Bagus itu baca surah ini, surah itu. Berdoa pada Allah. Tak perlulah disuruh seperti itu. Ini penjelasan dari Pak Ustaz. Dengan kata lain, Ustaz di antara orang yang tidak setuju dengan cara itu. Dalil Ustaz, apa yang ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud. Mudah-mudahan jawaban singkat ini ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, dan cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil pada pagi ini, sehingga kami barulah mengetahui bahwa tujuan Engkau, ya Allah, mencipta ada mati, ada hidup, semata-mata untuk menguji kami, mana di antara kami yang paling baik amalnya. Oleh sebab itu, ya Allah, berilah kami kekuatan untuk senantiasa memperbaiki amalan kami. Syarat amal yang baik dan selanjutnya diterima ada 3. Yang pertama, Islam. Alhamdulillah kami sudah menjadi muslimin dan muslimat. Yang kedua, kami mesti ikhlas semata-mata beramal untuk atau karena Engkau, ya Allah. Dan yang ketiga, berilah kami kekuatan untuk melakukan amalan-amalan sesuai dengan tunjuk ajar Nabi-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada masa yang sama, di atas kesilapan dan kekhilapan kami pada masa-masa silam, disebabkan kekurangan ilmu kami, kami harap Engkau terima jugalah. Sebab semua itu kami lakukan dulu dalam keadaan kami belum punya ilmu. Engkau Maha Pengampun, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, kesilapan-kesilapan kami, dan matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam iman dan amal saleh, supaya kami sama-sama layak memasuki syurga-Mu. Dan jangan Engkau jadikan kami mendapat su'ul khatimah, atau termasuk ke dalam golongan-golongan orang-orang yang fasik, yang tidak taat kepadamu. Yang Engkau janjikan untuk orang yang fasik adalah neraka Jahannam. Na'udzubillahi min dzalik.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia, yaitu jalan-Mu yang lurus, dan janganlah Engkau jadikan kami termasuk golongan al-maghdubi alaihim, golongan yang Engkau murkai, orang yang banyak ilmu tapi tidak mengamalkan. Juga janganlah jadikan kami golongan ad-dhalin, golongan yang sesat, yaitu golongan yang banyak beramal tapi tanpa ilmu. Kekalkan kami di dalam siratal mustaqim. Beri kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan hindarkan kami dari azab api neraka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.